Pemirsa, hari ini saya akan memprediksi Marsha Arwan. Apakah dia sudah move on dari El-Rumi atau belum? Karena beritanya heboh di media sosial yang ada unggahan Marsha Arwan yang disangkut pautkan oleh netizen bahwa itu sebagai bentuk belum move on. Juga unggahan dari ibunya Marsha yang juga membuat netizen menjadi berpolemik ya, atau menjadi menerka-nerka dan lain sebagainya. Mari kita lihat di sini, apakah Marsha Arwan sudah move on ataukah belum. Nah, mereka bertemu di kafe di Bali dan beritanya juga sudah ramai. Pasti kalian juga sudah lihat kan? Bagaimanakah perasaan Marsha Arwan pada El-Rumi saat ini? Tujuh jangkir, dimana saat ini dia masih belum bisa move on pada El-Rumi. Sudah berusaha, cuman jangan begitu, melupakan itu kan susah, sulit. Kita aja yang kejadian di beberapa tahun masih saja teringat. Nah, apalagi dengan El-Rumi, di mana mereka pernah berpacaran, kemudian putus. Sebenarnya putusnya sudah lama, tapi yang namanya seseorang tuh memiliki kejiwaan masing-masing ya. Kebetulan dari Marsha ini saat ini masih belum bisa move on sebenarnya dari El-Rumi, walaupun dia sebenarnya sudah berusaha. Yang dilambangkan 7 cangkir. Banyak pilihan hidup yang sudah terpampang. Dia sudah berusaha untuk mencoba untuk bisa membuka hati. Tapi ketika hatimu tetap terpaut pada satu orang, di mana orang ini adalah sudah berakhir hubungannya, hatimu akan susah untuk menemukan sosok yang lain. Artinya seperti itu kartu ini. Makanya saya menyimpulkan bahwa Marsha Arwan hingga saat ini masih belum bisa move on dari El-Rumi. Dia merasa bahagia saat itu dengan El-Rumi, dan itu tentunya sangat menjadi kenangan indah dalam hidupnya, walaupun pada akhirnya mereka berakhir. Mereka ini, El-Rumi dengan Marsha ini kan beda keyakinan juga. Jadi terlalu tinggi dinding yang harus ditaklukkan. Andai kata mereka nekat untuk bersama. Tapi di sini sebenarnya Marsha dengan El-Rumi kala itu ada kecocokan. Ada 10 koin di sini. Makanya setelah putus lama, baik dari El-Rumi maupun Marsha, fotonya masih terpampang di IG-nya. Dan baru-baru saja fotonya dihapus oleh El-Rumi, katanya seperti itu. Tapi kalau saya salah ngomong, tolong dikoreksi. Karena saya tahunya kan dari berita-berita. The Lovers-nya keluar. Masih belum bisa move on dan masih ada rasa cinta yang begitu besar pada El-Rumi hingga saat ini. Agak bising ya, ada orang bangun, maaf. Selanjutnya, tapi sekalipun ada perasaan cinta yang masih tersimpan, hubungan mereka ini sudah kayak komunikasi sudah nggak seintens dulu, bahkan bisa dikatakan jarang atau tidak mungkin ya, karena di sini ada simbol 4 cangkir, simbol 2 orang ya, hubungan sudah nggak sebaik dulu lagi. Sekalipun perasaan itu masih ada, kenangan indah itu masih tersimpan, tapi cuman kalau hubungan sudah enggak. Maksudnya hubungan perasaan di sini, perasaan ada, tapi kalau hubungan yang gimana itu sudah nggak ada. Ada 10 cangkir, masih ada perasaan, walaupun secara nyata mereka sudah tidak terlalu dekat.
Tapi yang namanya perasaan ini kan siapa yang tahu? Makanya di sini ada 4 kartu yang positif bahwa Marsa Arwan ini masih begitu besar rasa cintanya pada El-Rumi. Tapi sayangnya di sini ada simbol di mana komunikasi mereka sudah tidak sebaik dulu karena memang hubungan sudah berakhir, dan itu berakhirnya sudah lama ya. Makanya di sini ya jangan dibully lah. Kita tahu sendiri kalau orang sudah susah move on, ada perasaan yang terpendam, rasa sakitnya bagaimana sih, ya toh? Bisa kita rasakan sendiri kalau kita jatuh cinta, kemudian ternyata cinta itu nggak kesampaian, kita pendam sendiri rasanya bagaimana sih. Nah, seperti itu. Dan di sini ada 10 koin, 10 cangkir. Bahwa mereka, atau bukan mereka sih, Marsa Arwan rasa cintanya kepada El-Rumi masih kuat. Masih kuat. Sebenarnya sudah berusaha untuk move on tapi nggak bisa di sini. Ditambah lagi kabar-kabar saat ini kan rame kedekatan El-Rumi dengan si Wahajud yang seliburan di media sosial, tentunya itu membangkitkan perasaan sedihnya, membangkitkan rasa getirnya dan lain sebagainya yang sudah tersimpan rapi di dalam hati. Kita lanjut untuk memprediksi Marsa Arwan asmara ke depannya seperti apakah. Semoga bisa segera move on, menerima kenyataan yang ada bahwa El-Rumi memang bukan yang terbaik untuknya dan harus bisa melepaskan sehingga dia bisa membuka hatinya untuk orang lain, ya. Karena di sini sepertinya dia masih belum bisa membuka hati untuk orang lain karena hatinya, pikirannya masih dipenuhi dengan El-Rumi ini. Sekalipun secara nyata hubungan mereka sudah berakhir, sudah jarang komunikasi atau bahkan mungkin nggak pernah komunikasi. Andaikan komunikasi mungkin ya 1-2 kayak gitu ya, karena mereka hubungan sudah berakhir kan. Tapi di dalam hatinya masih menyimpan rasa cinta yang begitu besar. The Lovers. Dan ini simbol dari angka 10, angka tertinggi. Jadi rasa cintanya yang begitu besar. Setelah Marsa mengetahui bahwa El-Rumi memiliki hubungan dengan si Wahajud, apa yang akan diputuskan di dalam hidupnya? Atau bagaimanakah perjalanan asmaranya? Nanti ada sosok pemuda yang datang menyukai kamu. Tunggu saja, ya. Tapi di sini ada ketidakcocokan. Nah, itu tadi. Makanya untuk Marsa ini loh ya. Simbol 7 cangkir ini. Ketika kamu terpaku pada satu sosok, kamu sulit untuk bisa menerima hadirnya sosok yang lain. Karena hatimu, pikiranmu sudah tertutup pada satu sosok ini, yaitu El-Rumi. Begitu ada sosok yang dekat, kamu merasa nggak cocok dan lain sebagainya. Di sini nanti akan ada sosok yang datang menyukai Marsa, tapi sayangnya di sini ada ketidakcocokan. Kecewa juga, ada kekecewaan juga di sini. Atau begini ya, ada kemungkinan menjalin sebuah hubungan dengan seseorang di mana orang ini begitu menyukai Marsa, tapi sayangnya ada pihak ketiga yang membuat hubungan ini menjadi tidak harmonis. Bisa seperti itu. Tapi nanti juga ada datang lagi sosok yang menyukai Marsa. Nah, jadi apa ya, Marsa ini kan public figure, juga cantik. Jangan merasa terkukung dengan bayang-bayang El-Rumi di dalam hidupmu. Karena sebenarnya kamu memiliki daya tarik yang luar biasa. Di sini saja sudah ada 2 orang yang mendekatimu. Tinggal kamu saja bagaimana hatimu pada orang ini. The Hermit. Nah, makanya di sini disarankan, dinasehati Marsa harus berdamai dengan hidupmu, harus bisa mencerahkan dirimu sendiri bahwa yang namanya hidup ini
banyak yang tidak seperti yang kamu harapkan, lebih banyak yang tidak sesuai harapan kan. Nah, ketika kamu masih dibayang-bayangi sosok Al-Rumi, tentunya itu juga kurang bagus untuk masa depan asmaramu. Makanya di sini cerahkan hatimu, cerahkan pikiranmu bahwa sebenarnya masih ada laki-laki yang baik yang bisa membahagiakan dirimu di kemudian hari. Ada dua loh yang hadir di dalam kartu ini. Dua orang yang pertama nggak begitu cocok dengan Marsha. Orang yang kedua ini, Marsha diminta untuk menenangkan diri sebelum mengambil sebuah keputusan. Jangan yang namanya orang dekat itu jangan langsung gak suka saya. Nah, itu juga kurang bagus. Karena apa? Yang namanya seseorang itu ada baik dan buruknya. Makanya The Hermit ini sangat penting untuk Marsha. Sebenarnya Marsha ini bisa mencerahkan dirinya sendiri di sini. Untuk bisa memupus dari masa lalu, untuk bisa move on dari masa lalu. Melupakan itu memang sulit, apalagi dari circle mereka ini adalah entertain yang akan sering bertemu. Setidaknya nilai kadarnya itu loh dikurangi. Nah, kalau di sini kan sudah kelihatan kalau Marsha ini begitu menyukai Al-Rumi hingga saat ini. Ya, melupakan kejadian di masa lalu tuh sangat susah. Nah, yang ada adalah mengabaikan atau membuat bayang-bayang ini tidak bernilai di dalam hidupmu. Nah, lebih baik kan begitu. Misalnya kamu berpikir, oh Al-Rumi sudah memiliki sifat. Untuk apa saya berharap? Berarti Al-Rumi sudah tidak mencintai saya lagi. Untuk apa saya mempertahankan perasaan ini? Nah, seperti itu ya. Sehingga hatimu terbuka untuk hadirnya laki-laki yang menyukaimu nanti. Jadi jangan khawatir untuk Marsha, akan ada sosok yang mencintaimu ke depannya. Hanya saja tinggal hatimu membuka atau tidak di sini. Kendalanya di dalam dirimu sendiri kalau masalah jodoh ini. Semoga kamu bisa move on dari Al-Rumi dan bisa membuka hatimu dengan laki-laki lain.